Ratusan kios pasar sederhana terbakar. Pelantikan Sekda Kota Bandung masih jadi polemik. Isyana Sarasvati meriahkan TP Jazz Festival 2018. Wilujeng Enjing, wargi Bandung, selain 3 berita tadi, simak pula sholat gaib para guru honorer untuk korban gempa dan tsunami, serta razia polisi di titik-titik rawan penyakit masyarakat di Lembang. Hari ini 8 Oktober, saya Agung Karsena bersama Anda dalam iNews Bandung. Kita ke berita pertama, wargi Bandung, 2 bangunan toko emas dan toko elektronik di Cimindi, Kota Cimahi hangus terbakar di hari tadi. Kobaran api dengan cepat melahap 2 ruko tersebut karena hembusan angin yang kencang. Kebakaran ini diduga berasal dari arus pendek listrik. Seperti inilah kebakaran besar yang menghanguskan toko emas dan elektronik yang berada di kawasan Cimindi, Kota Cimahi, Senin dini hari. Tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap habis seluruh isi 2 bangunan ruko tersebut. Petugas pemadam kebakaran dari Kota Cimahi dibantu damkar Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian bahu-membahu untuk memadamkan si jago merah. Menurut seorang warga, api berasal dari bawah tangga, lalu para pegawai toko pun lari keluar meminta tolong karena api semakin membesar. Waktu saya datang ke lokasi kan mereka udah pada minta tolong tuh, saya langsung mengambil itu, api udah besar. Pak. Kebakaran ini diduga berasal dari arus pendek listrik. Menjelang subuh, api baru bisa dipadamkan. Pemilik belum merinci berapa besar kerugian, namun diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bandung, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca kebakaran yang melanda pasar tradisional sederhana Bandung, tercatat ada 192 pedagang kehilangan tempat perjualan dengan total 378 kios dan los. Pengelola pasar segera merelokasi para pedagang ke bangunan baru. Sebanyak 192 pedagang pasar sederhana kehilangan lapak dagangannya akibat kebakaran Jumat malam. Sebagian pedagang bahkan sudah 2 kali menjadi korban setelah kejadian 2014 silam. Salah seorang pemilik kios plastik bersama suaminya berusaha mencari sisa-sisa dagangannya yang selamat dari api. Kerugian yang diderita Iis ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Saya diberitahu jam 9 lebih 10 menit, 9 seperempat. Api udah gede itu, Bu? Udah gak tahu. Nggak bisa diselamatkan barang-barang, Bu? Gak ada ini lihat, cuma aja nih. Kepala Perusahaan Daerah Pasar Sederhana Kota Bandung mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara total kerugian material masih dalam pendataannya. Bu, sudah ada laporan, Bu, titik api berasal dari kios mana, Bu? Belum Pak, kita masih menunggu dari pihak kepolisian. Akibat kebakaran, sebagian pedagang yang kiosnya hangus sementara direlokasi ke pasar yang baru dibangun di kawasan yang sama. Sisanya bisa berjualan di sekitar pasar. Dari Bandung, Hendy Rustandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke sorotan lain. Wargi Bandung, peneliti survei geologi memprediksi gempa tektonik Sulawesi Tengah memicu sejumlah fenomena, satu di antaranya pergerakan patahan lembang. Namun demikian, efeknya diyakini tidak sebesar yang terjadi di Palu.
Peneliti survei geologi memprediksi pergerakan patahan lembang tidak akan menghasilkan gempa sebesar kejadian di Palu, karena memiliki 3 segmen bergerak, yaitu segmen barat, tengah, dan timur. Patahan horizontal menjulang sepanjang kawasan Ngamprah, Cisarua, Parongpong hingga Lembang, dengan panjang 29 km. Kawasan Bandung Selatan menjadi kawasan yang rawan jika patahan lembang bergerak. Hal tersebut dikarenakan endapan kuarter yang sangat mudah dan bersifat lepas, sangat rentan jika terjadi gempa bumi. Salah satu patahan aktif di Jawa Barat, dan sekarang kita melihatnya sebagai patahan normal atau patahan turun, tetapi di bawah itu saya menduga ada satu patahan yang lain yang belum teridentifikasi secara baik. Nah, fenomena inilah yang perlu kita kaji nanti ke depan. Apakah yang kita lihat sekarang Lembang yang ada sekarang yang kita lihat ada report gempanya. Selain itu, gempa bumi Sulawesi Tengah juga menyebabkan sejumlah gunung di wilayah timur Indonesia meletus. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), gelombang gempa tektonik bisa menjalar ke segala arah, yang membawa gelombang sehingga bisa memicu gunung yang bermagma keras meletus. Seperti yang terjadi di Gunung Soputan dan Gunung Gamalama. Gempa bumi di Kota Palu ini sangat kuat dirasakan karena batuannya sangat lunak dan lepas. Dan nilai amplifikasinya maksimum yaitu 2,2. Dari Bandung, Irfan David, iNews melaporkan. Guru honorer Jawa Barat gelar sholat gaib untuk korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah di halaman gedung DPRD Jabar. Aksi tersebut sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Guru Internasional 5 Oktober. Puluhan guru dan tenaga honorer lain di Jawa Barat menggelar sholat gaib untuk korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara berduka cita para tenaga honorer. Menurut Koordinator Aksi Fajar Khairullah, korban bencana gempa dan tsunami di Sulteng, guru honorer yang menjadi korban. Guru honorer menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya SK Gubernur sebagai salah satu legalitas untuk sertifikasi menyamaratakan honor sesuai dengan UMR Kota Kabupaten. Guru honorer juga keberatan dengan salah satu persyaratan CPNS, yakni soal pembatasan usia. Kami sebagai rekan-rekannya, kami sebagai saudaranya ikut mendoakan kepada mereka, ikut ke rasa keprihatinan kita, berbelasungkawa, berduka cita atas apa yang terjadi pada bencana alam kemudian di Palu, Sulawesi. Fajar juga meminta pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer yang berperan sama dengan guru PNS. Dari Bandung, Diki Wismara, iNews melaporkan. Ya, warga Bandung untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Lembang dan Sabara Polres Cimahi gelar razia terhadap warga yang kerap berkegiatan di tengah malam. Polisi menyasar titik-titik yang dianggap rawan penyakit masyarakat dan kejahatan. Jajaran Polsek Lembang dan Sabara Polres Cimahi bersenjata lengkap, Sabtu malam merazia dan memeriksa sepeda motor yang kerap nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kondusivitas keamanan di kawasan Lembang sebagai tujuan wisata. Beberapa kendaraan bermotor terpaksa diangkut lantaran kedapatan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Kapolsek Lembang mengungkapkan razia ini untuk menjaga suasana ketertiban di kawasan wisata Lembang dari aksi kejahatan jalanan. Tidak dilengkapi dengan surat-surat, tapi juga kami melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan ini juga untuk menjaga kondisivitas tertibas di wilayah Lembang. Jadi kami pastikan betul bahwa keamanan di wilayah Lembang betul-betul kondusif. Sejumlah titik rawan yang menjadi target operasi, salah satunya kawasan Pasar Panorama Lembang.
Dari Bandung, Yuwono, iNews melaporkan. Pelantikan Beni Bahtiar sebagai Sekda Kota Bandung masih mengundang kontroversi. Simak informasinya sesaat lagi.